صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadih al-burhanu al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Saya cintai, saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Iman, segenap panitia, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang kuat, yang perkasa, selain Allah lemah. Dialah Allah, raja di atas para raja. Yang raja selain Allah adalah hamba sahaya. Dialah Allah yang maha berkuasa. Yang berkuasa selain Allah kadang kuasa, kadang tidak. Yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya, dan jarak jauh antara dia dengan hambanya tidak akan menjadi dinding penghalang yang membatasi antara dia dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana seluruh alam semesta diliputi dengan keagungan, kebesaran dan kemuliaannya. Dialah Allah tempat segala pujian. Dialah Allah ketinggian. Dialah Allah yang maha hidup, yang maha ada. Yang hidup selain Allah pasti mati, yang ada selain Allah pasti tiada, yang wujud selain Allah pasti binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Tidak ada suatu awal dalam perkataan yang lebih mulia selain daripada memuji zat yang maha mulia, yaitu Allah. Dalam memulai apapun, dakwah, ceramah, mengajar, perkara yang paling mulia diawali dengan memuji zat yang memberikan kalian yang duduk pada malam hari ini menjadi hamba-hamba yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia. Siapa? Oh, saudara-saudara, hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba yang terlihat pada malam hari ini bisa dihitung. Akan tetapi hamba-hamba yang tidak tampak,
hamba-hamba yang tidak terlihat yang duduk pada malam hari ini bersama kalian tidak bisa dihitung jumlahnya. Siapa? Mereka para malaikat-malaikat Allah yang ikut duduk di majlis-majlis ilmu, ikut duduk, bahkan bukan hanya duduk, malaikat melebarkan sayapnya untuk apa? Untuk menaungi kalian yang sedang duduk untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung saudara-saudara, di saat di luar sana banyak hamba-hamba yang sibuk, banyak hamba-hamba yang lalai, banyak hamba-hamba yang sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan pangkatnya, hartanya, pekerjaannya, jabatannya, tahtanya, kekuasaannya, sibuk dengan urusan mencari uang, sibuk dengan urusan bermaksiat. Kalian duduk di sini dipilih oleh Allah menjadi hamba yang sibuk berzikir kepada Allah, sibuk mengingat Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, menyambungkan hubungan hati kalian dengan Allah dan dengan Rasulullah SAW. Di saat di luar sana banyak mata kedua mata yang Allah berikan kepada mereka, mereka pakai untuk bermaksiat, untuk memandang aurat, untuk memandang perkara-perkara yang haram. Tapi Allah memilih kalian sebagai mata-mata yang memandang wajah ulama, wajah para habaib, wajah para kiai, wajah orang-orang soleh, sehingga mata-mata yang di dunia memandang wajah para ulama yang merupakan pewaris para nabi, penerus perjuangan nabi, pemegang tongkat estafet para nabi. Mata-mata itu adalah kelak di akhirat adalah mata-mata yang dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kalian semuanya hamba-hamba yang terpilih. Di luar sana hamba-hamba di saat mereka sedang sibuk lalai, kalian sibuk untuk berbuat taat. Di saat mereka di luar sana, lidah mereka pakai untuk berdusta, untuk berbohong, untuk namimah, untuk fitnah, untuk ghibah. Tapi kalian Allah pilih lidah kalian sebagai lidah-lidah yang basah dengan bacaan Quran, dengan salawat, dengan zikir, dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid. Kalian duduk di sini, saya dengar tadi dari luar bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah adalah rahmat. Salawat dari malaikat adalah pengampunan. Salawat dari umat adalah doa. Allah menciptakan satu malaikat yang dimana tugas malaikat tersebut sampai hari kiamat dia berada di depan kuburnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Tugas malaikat itu adalah untuk menyampaikan setiap salawat kepada Nabi disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Kalian dulu di sini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat itu berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, disebutkan engkau punya nama satu persatu di depan kuburnya Rasulullah. Rasulullah kenal kepada kalian. Bagaimana jikalau nama kalian disebut oleh presiden, disebutkan depan presiden, nama kalian disebutkan depan menteri, nama kalian disebutkan depan para artis? Bukankah kalian bangga? Bukankah kalian senang? Terus bagaimana ketika nama kalian disebutkan di depan makhluk yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad? Fulan bin fulan, fulan bin fulan bersalawat kepada Abu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa kau punya salawat menghadap Allah. Ketika kau punya salawat dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, akan aku jadikan, perhatikan kata Allah, akan aku jadikan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca. Contoh salawat, ya Nabi salam alaika. Ya Nabi, ya satu huruf, alif satu huruf, nun satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Nabi aja ber 5 huruf. Dari setiap satu huruf kata Allah, akan aku ciptakan 460 malaikat
yang memiliki 460 kepala, setiap kepala memiliki 460 wajah, setiap wajah memiliki 460 mulut, setiap mulut memiliki 460 lidah, setiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat. Saudara-saudara, solawat begitu luar biasa. Jangan anda anggap sepele tentang solawat kepada Rasulullah SAW. Engkau sholat ketika riak, sombong, nggak diterima. Puasa, riak, sombong, nggak diterima. Haji, riak, sombong, nggak diterima. Baca Quran, riak, sombong, nggak diterima. Tapi sholawat, walaupun kau baca sholawat dengan riak, dengan ujub, dengan bangga diri, dengan sombong, saya mau sholawatan biar orang bilang suara saya enak, saya mau sholawatan biar orang bilang saya ahli sholawat, tetap sholawat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lidah-lidah yang di dunia basah dengan sholawat, itu adalah lidah-lidah yang kelak di akhirat akan basah dengan telaga Kautsar yang baginda Nabi Muhammad. Di Hadramut ada seorang penjual manisan. Ini penjual manisan dianggap gila. Kenapa? Karena setiap dia jual manisan, dia pasti teriak-teriak sambil sholawat. Hilawa hilawa sallallahu ala Muhammad, hilawa hilawa sallallahu ala Muhammad, manisan manisan sallallahu ala Muhammad, manisan manisan sallallahu ala Muhammad. Dianggap gila. Akhirnya saudara-saudara, orang-orang kampung ketika mereka pergi haji, ziarah di depan kubur Nabi Muhammad, apa yang terdengar dari dalam kubur Nabi? Terdengar suara dari dalam kubur Nabi, hilawa hilawa sallallahu ala Muhammad, manisan manisan sallallahu ala Muhammad. Nabi Muhammad menirukan suara daripada orang pedagang manisan yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kadar kedekatan kalian dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat itu menurut seberapa banyak sholawat kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung di saat di luar sana orang-orang lidahnya basah dengan berdusta, berbohong, namimah, fitnah, ghibah, lidah kalian basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bersalawat kepada Rasulullah SAW, hal yang begitu mulia, hal yang begitu agung, apalagi dibacakan maulidnya Nabi Muhammad, dibacakan sirah Nabi, dibacakan tarikh Nabi, dibacakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, di daerah Timur Tengah sana, kalau petasan, mereka saking senang, saking gembira, pakai senjata, mereka tembakkan untuk memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kita kan pakai petasan biasanya. Nah, ada satu orang yang ketika dia menembakkan senjata, tiba-tiba senjata itu nyasar. Nyasar di mana? Nyasar di kepala seorang anak kecil yang kedua orang tuanya beragama Nasrani atau Kristen. Dibawa ke rumah sakit di kampung tersebut. Dokter di situ angkat tangan. Dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Ketika dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, dokter berkata kepada ibunya, wahai ibu, anakmu tidak bakal selamat. Anakmu pasti mati. Sebentar lagi dia bakal mati. Kenapa? Karena pelurunya hampir menembus otaknya. Ketika mendengar itu, seorang ibu berteriak, wahai Muhammad, di mana engkau? Coba kau lihat wahai Muhammad, kelakuan kau punya umat. Mereka merayakan maulidmu, baca maulidmu, mereka menembakkan senjata untuk memeriahkan maulidmu, bersalawat kepadamu, sehingga pelurunya menembus kepala anakku. Sekarang anakku akan mati. Tanggung jawab engkau wahai Muhammad. Orang dokter berkata kepada ibunya, ibu masuklah terakhir kali ke kamar untuk melihat anakmu terakhir kalinya. Ketika ibunya masuk, anaknya yang tadinya udah mau mati bangun saudara-saudara dan berkata, jangan pergi, jangan pergi. Mau kemana engkau? Sini, sini. Ibunya berkata,
Siapa itu nak? Tadi Muhammad Rasulullah datang, dia usap sebelah kepala. Ibunya masuk Islam, dokter yang menyaksikan masuk Islam. Rasulullah tidak akan membiarkan orang-orang yang suka bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Oleh karenanya saudara-saudara, intinya pulang dari majelis taklim, pulang dari majelis ilmu, bawa akhlaknya Nabi, bawa ilmunya Nabi, bawa adab Nabi Muhammad. Jangan kita hanya bersolawat, qasidah, tapi kita tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita. Jadikan akhlak Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad. Bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana adab Nabi Muhammad SAW? Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Akhlak Nabi, adab Nabi, saudara-saudara, bahkan bukan hanya kepada sesama Islam, bahkan kepada yang di luar Islam. Makanya saya heran kalau ada yang bilang Islam teroris. Dikit-dikit Islam dituduh teroris. Kita ngomong takbir Allahu Akbar langsung dibilang radikal, dituduhnya teroris. Saya heran dengan orang-orang yang punya pemikiran sempit, pemikiran kerdil, yang selalu mengidentikan Islam dengan teroris, mengidentikan Islam dengan radikal. Orang berjenggot dikit panjang dibilang langsung dibilang teroris. Bahkan waktu saya di lapas ada napi teroris, saya tanya, buktinya apa kalau kamu teroris? Beb, saya bukan teroris. Terus saya apa yang jadi bukti di pengadilan itu kitab tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir. Saudara-saudara, Islam ini agama kasih sayang. Islam tidak pernah mengajarkan bom sana, bom sini. Tidak pernah. Jadi jangan pernah kalian orang-orang yang dimana mengakunya rahmatan lil alamin, mengaku paling beradab, mengaku paling berakhlak, tetapi hati kalian penuh dengan kecintaan kepada dunia, keluar masuk istana, tujuan kalian amplop, tujuan kalian kursi, tujuan kalian pangkat, tujuan kalian jabatan. Kalian salah dalam mengartikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin kalian jadikan sebagai dalil untuk melemahkan perjuangan orang-orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami bukan orang bodoh. Kami tahu, kau pengen tahu bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ada dhimmiyan faqad adani." Banyak orang anti dengan syariat Islam. Anti syariat Islam. Anti dengan Islam, anti syariat Islam. Apa kata Rasulullah? Man ada, lihat bagaimana indahnya syariat Islam. Bagaimana indahnya akhlak Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man ada dhimmiyan faqad adani. Wahai umat Islam, wahai umatku, barang siapa yang menyakiti, yang memusuhi, yang menzalimi orang kafir zimmi, orang kafir, mau Kristen, mau Katolik, mau Buddha, mau Hindu, yang tinggal di mayoritas Muslim, kalian sakiti dia sama seperti menyakiti. Kalian musuhi dia sama seperti memusuhi. Lihat, indah tidak akhlak Nabi? Indah tidak? Indah tidak? Kasih sayang tidak? Apalagi kata Rasulullah dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Man qatala muwahhadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa seorang muslim yang membunuh orang kafir muwahhad, membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan umat Islam, kemudian si Islam bunuh untuk orang kafir, maka Islam yang membunuh itu tidak akan masuk surga. Padahal bau surga tercium sejarak 700 tahun sudah tercium bau surga. Maka orang yang membunuh kafir, orang kafir yang punya perjanjian damai, si muslim yang membunuh itu tidak akan bisa mencium bau surga. Itu akhlak Nabi. Itu adab Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak Nabi, adab Nabi, bahkan kepada yang Yahudi. Sayyidah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah aku telah melakukan semua sunnah-sunnah Rasulullah?" "Sudah wahai ayah, kecuali satu." "Apa itu?" "Memberi makan," yaitu memberi makan seorang pengemis buta agama Yahudi yang ada di pasar. Datang Sayyidah Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidah Abu Bakar As-Siddiq datang, langsung dikasih disuapi seperti itu. Padahal
ini pengemis. Dia berkata, alhamdulillah Muhammad telah mati. Alhamdulillah si tukang sihir telah mati. Alhamdulillah si pendusta telah mati. Akhirnya dia lepeh, dia buang yang disuapi oleh sahabat dari sini. Ketika dia buang, kemudian Sayyidina Bakar berkata, kenapa kau buang? Kata itu pengemis Yahudi, engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Emangnya kenapa? Orang yang biasa menyuapiku, dia tahu aku tidak punya gigi, sehingga dia kunyah dulu. Setelah dia kunyah sampai lembut, baru dia suapi aku dengan penuh kasih sayang. Apa kata Sayyidina Bakar sendiri? Ketahuilah, orang yang setiap hari mengunyahmu telah wafat. Siapa dia? Dia orang yang tiap hari kau hina, yaitu Muhammad Rasulullah. Pingsan dia Yahudi. Lihat bagaimana akhlak Nabi. Dihina, dicaci, dimaki. Ada boleh balas? Tidak. Selama kepribadian Nabi Muhammad SAW dihina, dicaci, dimaki, beliau tak pernah diam. Apa selama pribadinya dihina, dicaci, dimaki, beliau diam. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana indahnya syariat Islam. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Amr bin As menjadi gubernur ketika itu. Ketika Amr bin As menjadi gubernur, beliau mau bangun masjid. Ada rumah orang Yahudi, saudara-saudara. Ada rumah orang Yahudi mau dibeli. Ini orang Yahudi bilang, saya nggak bakal kasih karena rumah ini berasal dari keturunan bapak saya, kakek saya, warisan. Nggak bakal saya kasih. Berapapun kamu bayar, nggak bakal saya kasih. Marah Amr bin As, kata Amr bin As ke sahabat, bongkar. Dibongkar itu rumahnya orang Yahudi. Ketika dibongkar, dibangunlah fondasi masjid. Akhirnya ini orang Yahudi pergi ke Madinah, berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dia ngadu, wahai khalifah, aku rakyatmu, agamaku Yahudi tapi aku rakyatmu. Lihat bagaimana gubernur, rumah peninggalan orang tuaku dia hancurkan untuk membangun masjid. Aku minta keadilan. Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar ambil tulang onta, digaris seperti huruf alif. Habis itu di bawahnya digaris kayak harokat kasroh. Dikasih. Kasih ke Amr bin As. Ketika dibawa ke Amr bin As, Amr bin As langsung ketakutan, saudara-saudara. Kata dia Yahudi tadi, wahai Amr bin As, aku tidak pernah melihat engkau ketakutan seperti itu. Ini adalah kode. Ini adalah kode dari Umar bin Khattab. Bahwasanya aku harus menegakkan keadilan, tajam di atas, tajam di bawah, seperti huruf alif. Kalau tidak aku menegakkan keadilan, maka aku akan seperti garis miring ini, yaitu Khalifah Umar tidak segan-segan memotong leherku. Apa kata beliau? Ayo bongkar kembali fondasi masjid itu dan bangun kembali rumahnya orang Yahudi. Indah tidak syariat Islam, melindungi tidak. Terus kenapa kok orang anti dengan syariat Islam? Terus kenapa? Karena Islam selalu dijuluki teroris. Amerika menyerang Afghanistan, Amerika menyerang Irak, ribuan umat Islam, jutaan umat Islam, bayi-bayi kelaparan, bayi-bayi mati, janda-janda, berapa banyak anak yatim, janda-janda, berapa banyak yang mati, diserbu, dibunuh oleh tentara Amerika. Tapi kenapa Amerika tidak dituduh teroris? Rusia menyerang Chechnya, berapa banyak umat Islam yang mati? Kenapa Rusia tidak dibilang teroris? Serbia menyerang Bosnia, ribuan umat Islam yang mati. Kenapa Serbia tidak dituduh teroris? Myanmar menyerang Rohingya, umat Islam Rohingya dibakar hidup-hidup, digenosida, dibunuh, hanguskan. Kenapa Myanmar tidak dibilang teroris? Cina, suku Muslim yang ada di Cina, suku Uighur, mereka bakar, mereka bunuh, mereka celup di dalam bak, mereka rebus. Kenapa tidak sebut Cina teroris? Jawabannya satu, karena mereka bukan Islam.
Selalu Islam dituduh teroris, dituduh radikal. Padahal kalau dibelah dada kami, ini NKRI, dibelah dada kami merah putih, di lapas Nusa Kambangan, lapas Pondok Raja, lapas Cibinong, berapa banyak napi-napi teroris yang saya luruskan, yang karena saya mereka mau tanda tangan tentang NKRI. Oh, Habib Bahar itu radikal karena ceramahnya, Habib Bahar itu ceramahnya keras, ceramahnya teriak-teriak, "Weh goblok!" Apa kata Rasulullah? Makanya kata Rasulullah apa? Hadis. Saya ngomong hadis. Saya kalau ngomong ada marojiknya, ada referensinya. Apa ke hadis Rasulullah? Gala Rasul, apa gala kana Rasulullah idza ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wa ishtadda ghadabuhu hatta ka'annahu kamudiri jaysin sabbahakum massahakum. Kata para sahabat Nabi Muhammad, beliau itu kalau khutbah, kalau ceramah, kedua matanya memerah. Nabi Muhammad kalau khutbah, kalau ceramah, ala sautuhu, meninggi suara beliau. Suara beliau tinggi, suara beliau keras. Wa istadda ghadabukum masahakum. Pagi ini kita akan diserang, sore ini kita akan diserang. Saya tanya, ada nggak orang memperingati kalau jadi peringatan perang, ngasih peringatan perang? Saudara-saudara, ntar pagi kita akan diserang sama musuh. Ada begitu? Saudara-saudara, siapkan senjata kalian. Besok tentara Inggris akan menyerang kita. Kan begitu kan? Terus rahmatan lil alamin kalian jadikan sebagai dalil untuk melemahkan perjuangan kami. Saudara-saudara, demi Allah, kalau rahmatan lil alamin ya, diartikan diam terhadap kezaliman, tidak akan ada ayat Al-Qur'an yang berkata inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Tidak akan ada ayat Quran yang berkata waqtuluhum haitsu masaqiftumuhum wakhrijuhum haitsu akhrajukum. Jikalau rahmatan lil alamin diartikan sebagai diam terhadap kezaliman, tidak akan ada hadis tidak manit wala fi baiti qaumin bighairi idhim faqad halalahum an yufaqa ainahu. Barang siapa yang masuk rumah orang tanpa izin, maka sang pemilik rumah halal mencolok kedua matanya. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, maka tidak akan ada hadis yang berkata man wajadtumuhum ya'malu amalan qaumil lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih. Barang siapa yang menemukan orang yang berbuat perbuatan kaum Nabi Lut, homo, lesbi, maka bunuh yang memasuki dan bunuh yang dimasuki. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, maka tidak akan ada ayat, tidak akan ada hadis. Qala Rasul man bi Ka'ab ibn Ashraf faqama ibn Maslamah ana ya Rasulullah kaifa ya Rasulullah faqad adallahu wa rasul. Ketika Rasulullah berkata, siapa di antara kalian yang berani membunuh Ka'ab ibn Ashraf, ibn Maslamah berdiri, saya ya Rasulullah. Memangnya kenapa Rasulullah? Karena dia telah menyakiti Allah, telah menyakiti Rasulullah. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, maka demi Allah pintu gerbang kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah terbuka. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, maka ketika Bung Tomo datang kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan berkata, wahai Kiai, besok Inggris akan datang untuk mengambil, menjajah senjata-senjata kita. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap penindasan, diam terhadap ketidakadilan, maka Kiai Hasyim Asy'ari bakal jawabnya begini, udahlah, biarin aja, doakan aja biar tidak ya Inggris. Dan apakah jawaban beliau seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Sehingga kalau ada penjajah dari luar ingin merebut kedaulatan Indonesia, maka hukumnya wajib bagi setiap bangsa, setiap rakyat, khususnya santri, untuk mengangkat senjata melawan para
Jadi jangan salah mengartikan rahmatan lil alamin. Terus pertanyaannya, tahu nggak kenapa mereka salah mengartikan rahmatan lil alamin? Hah? Tahu nggak kenapa? Ulama-ulamanya banyak yang begitu. Alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa maunya A. A ini salah. Tapi bagaimana caranya yang salah itu jadi benar? Pemerintah maunya B. Dia tahu B ini buruk. Tapi bagaimana caranya yang buruk ini jadi baik? Itu adalah ulama-ulama kontrak yang saya bilang kera-kera bersorban. Yang bagi saya, ulama yang tujuannya dunia, ulama yang tujuannya perut, bagi saya harga dirinya sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Bagi saya, ulama-ulama seperti itu, ulama-ulama dunia seperti itu, bagi saya banyak ulama-ulama yang berdiri depan pintu surga mengharapkan partai politik, mengharapkan kekuasaan, mengharapkan harta, pangkat, jabatan. Bagi saya, bangkai babi masih mulia daripada mereka. Sebab kenapa? Al-ulama amanah Rasul. Ulama itu amanahnya Rasul. Rasulullah memberikan amanahnya, amanah Islam, memberikan kepercayaan. Nih, saya percayakan kepada kamu Islam, iman, takwa, dakwah, masjid. Ayo, kamu sampaikan, kamu sebarkan. Jadi kepercayaannya Rasulullah itu adalah para ulama. Tapi tidak semua ulama. Ulama yang seperti apa? Fa idza lam yuhibbud dunya wa yukhalidu sultan aw yukhalidu salati. Ulama yang tidak cinta dunia dan tidak bergaul dengan penguasa. Maksudnya bergaul dengan penguasa untuk tujuan dunia. Tapi kalau bergaul dengan penguasa untuk menasehati, untuk memberikan petunjuk, itu tidak termasuk. Maka kalau dia cinta dunia, bergaul dengan penguasa, mendiamkan kezalimannya, mendiamkan ketidakadilannya, nggak mau ngasih nasihat, nggak mau ngasih petunjuk, faqad khana Allah wa Rasul, maka dia telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Saya tanya, ada nggak pengkhianatan yang lebih besar selain daripada mengkhianati Allah? Apakah ada? Apakah ada pengkhianatan yang lebih besar selain daripada mengkhianati Rasulullah? Khianati Rasulullah. Pengorbanan Rasulullah begitu luar biasa, saudara-saudara, agar Islam sampai kepada kalian, agar iman sampai, agar sholat sampai, agar puasa, zakat, masjid sampai. Ini semua berkat perjuangan Rasul. Bukan dengan santai, bukan dengan cengengesan-cengengesan, bukan. Dengan harokah, dengan perjuangan. Bagaimana perjuangan para sahabat agar Islam sampai kepada kita? Ketika perang, Rasulullah SAW mau dipotong, mau dipukul dengan pedang. Tolha bin Ubaidillah, dia kasih tangan kanannya, putus tangan kanannya. Datang lagi musuh mau memotong Rasulullah, dia kasih tangan kirinya, putus tangan kirinya, putus kedua tangannya. Datang lagi musuh Allah ingin memanah Rasulullah SAW. Rasulullah mau dipanah, Tolha kasih badannya, terkena puluhan anak panah. Terakhir ada musuh Allah bawa rantai, diputar-putar itu rantai, dilempar sampai kena di pipinya Tolha. Kena di pipinya Rasulullah. Ketika kena di pipinya Rasulullah, Tolha menangis. Apa kata Tolha? Maafkan aku ya Rasulullah. Aku bisa menghalau pedang dengan kedua tanganku, panah dengan badanku. Tapi maafkan aku tidak bisa menghalau itu mata rantai yang menempel di pipimu. Izinkan aku mencabutnya dengan gigi-gigiku ya Rasulullah. Dia cabut itu gigi, itu mata rantai yang menempel, dia cabut. Satu mata rantai copot juga giginya Tolha. Satu mata rantai copot juga giginya Tolha. Tolha bin Ubaidillah. Sumayyah binti Khabbab, perempuan, wanita yang pertama kali mati syahid dalam Islam.
Suaminya disiksa depan dia, anaknya disiksa, Sumayyah dikubur setengah badan, perutnya ditombak, diberi panas-panasan, dibawa terik matahari, dipaksa untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Apakah Sumayyah lebih memiliki kebebasan dunia? Tidak. Sumayyah harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Orang Islam sekarang mereka tinggalkan iman, mereka jual imannya hanya gara-gara amplop 500.000 dan Indomie 1 kardus. Lihat perjuangan pengorbanan para sahabat. Bilal bin Rabah oleh majikannya dikasih batu yang besar, dicambuk, dipaksa keluar dari ajaran Muhammad. Apa jawabnya? Lau daka'tani inna masdadtu illa hubban. Jadi batu yang besar, walaupun tubuhku kau cincang-cincang menjadi beberapa potongan, menjadi beberapa bagian untuk menghentikan kecintaanku kepada Muhammad, semakin kalian potong tubuhku, maka semakin bertambah kecintaanku kepada Muhammad. Asma binti Abi Bakar, seorang wanita dalam keadaan hamil tua, kakinya bengkak, keluar darah, keluar sobek, keluar darah, keluar nanah. Untuk apa? Berjalan kaki di bawah teriknya matahari untuk membawakan makanan ketika Nabi Muhammad sembunyi di gua, saudara-saudara. Ketika di Gua Sur, sebelum Nabi Muhammad masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk lebih dulu. Untuk apa? Untuk memastikan gua tersebut aman. Ada lubang-lubang, semuanya ditutup sama Sayyidina Abu Bakar. Ada satu lubang yang tidak tertutup. Rasulullah tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Lelap, tidurnya enak, nyaman. Tiba-tiba dari lubang itu keluar ular, dan ular itu ditutup itu lubang oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika ditutup lubang itu, dipatok tangannya Sayyidina Abu Bakar. Ketika dipatok, beliau tetap racunnya menjalar, tapi tetap tidak bergerak. Kenapa? Kalau beliau bergerak, itu bisa membangunkan Rasulullah SAW. Bangun Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa mukamu pucat? Ya Rasulullah, tidak, aku digigit ular. Kenapa kau tidak teriak? Kenapa kau tidak bangun? Aku tidak mau bergerak karena aku tahu kau capek. Aku takut bisa membangunkan ya Rasulullah. Sini, dikasih ludah Rasulullah, langsung sembuh. Kita apa yang telah kita perjuangkan untuk Rasulullah? Apa yang telah kau korbankan? Rasulullah berjuang untukmu, berdakwah pagi, siang, sore, malam, kehujanan. Beliau seorang manusia yang pernah selama 3 bulan bersama Bilal bin Rabah tidak makan kecuali hanya 1 kali makan roti kering sebesar ini, saudara-saudara. Seorang manusia yang selama 3 hari 3 malam menggandal perutnya dengan batu. Kenapa? Kelaparan. Beliau kelaparan bukan untuk sahabatnya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak cucunya. Kelaparan demi kalian sebagai umatnya. Seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk duri tembus sampai ke sebelah. Seorang manusia yang setiap malam di saat umat terlelap tidur, beliau bangun, beliau wudhu, sujud, doa. Untuk siapa? Beliau berdoa untuk umatnya. Pernah satu saat beliau berdoa untuk Sayyidatuna Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa adharat wa ma a'tanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil. Siti Aisyah saking senangnya beliau loncat-loncat. Kata Rasulullah, ya Aisyah, apakah kau senang dengan doaku tadi? Sangat senang ya Rasulullah. Ketahuilah, kalau engkau senang dengan doaku tadi, maka doa seperti itulah yang setiap hari aku panjatkan untuk umatku. Kecintaan Rasulullah kepada kalian melebihi kecintaan bapak ibu kalian kepada kalian. Saudara-saudara, jangankan Rasulullah, dikatakan ketika kalian berada dalam perut ibu kalian, 1 kali tendangan kaki kalian dalam perut ibu, gak usahlah ngomong ketika ibu ngelahirin, terlalu jauh. 1 kali tendangan kaki
dalam perut ibu tidak bisa kalian balas walaupun kalian mau kasih surga. Apalagi melahirkan. Itu ibu nggak bisa dibalas. Terus bagaimana kalian bisa membalas jasa Rasulullah? Sedangkan nanti di akhirat bapak nggak kenal anaknya, ibu nggak kenal anaknya, anak nggak kenal bapak, nggak kenal ibu, orang tua nggak kenal anaknya, nggak peduli orang tua kepada anak, anak nggak peduli orang tua, suami nggak peduli istri, istri nggak peduli suami, kekasih nggak peduli. Israel datang ingin menjemput Rasulullah. Israel berkata, ya Rasulullah, aku datang kemari meminta izin untuk mencabut ajalmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, wahai Israel, aku belum puas meninggalkan umatku kalau Allah belum beri jaminan untuk umat. Di akhir hayat beliau gak memikirkan anak-anaknya, cucunya, keluarganya. Umat yang dipikirkan. Pergi Jibril menghadap Allah. Ya Allah, kekasihmu minta jaminan untuk umatmu. Apa kata Allah? Basyirhu innal jannah muharramatun alal umam. Jaminan dariku, sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum sorga dimasuki oleh umat Muhammad. Kata Rasulullah, baik, sekarang aku puas, silahkan cabut nyawa. Dicabut nyawa makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung. Ketika dicabut nyawa Rasulullah, beliau berkata, beliau menangis dan berkata, wahai Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Ya seperti ini ya Rasulullah. Apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti ini dan bahkan lebih sakit dari ini yang nanti akan dialami oleh umatku ketika dicabut nyawanya. Mendengar itu, Rasulullah mengangkat tangan. Doa terakhir Rasulullah. Doa terakhir, doa yang menutupi kepergian Rasulullah. Beliau doa yang mengangkat tangan. Apa doanya? Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut wa thaqqil alayya. Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut wa thaqqil alayya. Ya Allah, ringankan sakaratul maut umatku. Berikan rasa sakit mereka kepadaku. Biar aku menanggung rasa sakit semua sakaratul maut umatku. Biar aku yang menanggung. Aku pemimpin mereka. Aku penanggung jawab mereka. Berikan rasa sakit seluruh sakaratul maut umatku kepadaku. Ringankan sakaratul maut mereka. Dan sebagai gantinya, beratkan sakaratul maut. Apa yang telah kau berikan untuk Rasulullah? Apa yang telah kau korbankan untuk Rasulullah? Rasulullah berjuang agar iman itu sampai, Islam sampai, dakwah sampai, ulama sampai, Quran sampai. Tapi Quran kalian berdebu, kalian lebih banyak pegang handphone. Agar ulama sampai, tapi yang kalian idolakan orang-orang barat, orang-orang kafir. Rasulullah berjuang begitu agar masjid sampai, tapi kalian bisa sampai ke tempat-tempat yang jauh. Masjid di samping rumah kalian, kalian tidak bisa sampai. Kalian menyia-nyiakan perjuangan Rasulullah. Setelah tidak langsung sama seperti kalian lempar kotoran di muka Rasulullah. Kalian mau jawab apa nanti di hadapan Rasulullah? Takut. Apa yang telah kalian korbankan untuk Rasulullah, untuk agama, untuk Islam? Makanya udah diam aja kalau nggak mau berjuang, diam. Biarkan kami yang berjuang. Biarkan kami yang dipenjara. Biarkan kami yang dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dibunuh. Ini kalian banyak orang ustaz-ustaz kiai sekarang habis udah berjuang, enggak cari aman, terus malah menghina, mencaci, memaki, meremehkan.
Bahkan ingin memadamkan semangat perjuangan para habaib-habaib. Apa yang telah kau perjuangkan untuk Islam, untuk Rasulullah? Lihat bagaimana Habib Rizik, organisasinya dibubarkan, 6 pengawalnya, 6 muridnya ditembak, dibunuh, dibantai. Beliau dalam masa tua di penjara. Anak-anak perempuannya uzlah pindah ke Mekah. Apa yang telah kalian korbankan? Saya berkali-kali masuk penjara, berkali-kali terpisah dengan anak dan istri saya. 2009 masuk, 2011 masuk, 2012 masuk, 2018 masuk penjara, 2020 masuk penjara lagi, 2018 masuk penjara, 2020 saya keluar, baru 2 hari keluar sudah masuk lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Kalian para ulama, para ustaz, para kiai-kiai pemerintah, para ulama-ulama pejabat yang cari aman, yang keluar masuk istana, apa yang telah kalian perjuangkan? Pernah diborgol tangan kalian? Pernah diborgol perut kalian? Dihina, dicaci, dimaki, diancam. Kalau nggak mau berjuang, minimal diam. Udah berjuang enggak, doa enggak, diam. Saudara-saudara, baru 2 hari saya keluar, dibawa bebas 2021. Belum sampai 1 bulan, masuk lagi saya, baru bebas 4 bulan. Kenapa saya masuk penjara? Habib Rizik masuk penjara, Habib Hanif masuk penjara. Saya tanya kepada kalian semua, apakah kami penjahat? Tidak. Penjahat? Tidak. Koruptor? Tidak. Maling? Tidak. Pelacur? Tidak. Pemabuk? Tidak. Bandar togel? Tidak. Bandar narkoba? Tidak. Kami curi uang rakyat? Tidak. Maling uang rakyat? Tidak. Jual aset negara? Tidak. Kenapa kami di penjara? Karena kami menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Yang kami bela rakyat yang susah, rakyat yang kecil, rakyat yang kelaparan. Makanya demi bangsa, demi agama, demi rakyat, demi negara, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah demi bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya saya wasiatkan terakhir kepada seluruh masyarakat Minang tempat ulama, Minang tempat lahirnya ulama. Saya Syed Al-Fadani, kemudian ada Buya Hamka, kemudian Syekh Burhanuddin. Minang tanah para ulama, dan terkenal Minang adalah ulama-ulama yang berani. Maka kalian saya wasiatkan masyarakat Minang, pemuda-pemudi Minang, jadilah pemuda-pemudi yang berani. Jangan pernah tunduk terhadap kezaliman, jangan pernah tunduk terhadap kemungkaran, jangan pernah tunduk terhadap ketidakadilan, jangan pernah tunduk terhadap kezaliman dari manapun datangnya. Sampaikan, hei kalian para pengkhianat bangsa, hei kalian para pelacur-pelacur yang menjual agama demi urusan perut kalian, hei kalian para pejabat, para aparat, para pemerintah yang maling uang rakyat, yang nyolong uang rakyat, yang bikin susah rakyat. Kami masyarakat Minang, kami para pemuda-pemudi Minang, kami bersumpah NKRI harga mati, Pancasila harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Kami bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami masyarakat Minang akan berada di barisan paling depan untuk melawan pengkhianat bangsa, musuh agama. Tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur sampai hancur. Akan kami lawan sampai titik darah penghabisan. Masyarakat Minang semua yang hadir, saya tanya, siap bela Islam? Siap. Kurang keras? Siap. Siap bela Islam? Siap. Mana semangatnya? Siap bela Islam? Siap. Siap hancur demi Islam? Siap. Siap binasa demi Indonesia? Siap. Siap mati merah putih? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Nanti kalau saya habis ceramah ini, andaikan pengurus masjid panitia datengin sama polisi atau siapapun, bilang aja kalau mau datang ke Habib. Habib kalau ceramah nggak bisa diatur. Kalau mau atur saya ceramah, jangan saya ceramah. Suruh polisi aja ceramah. Ulama kalau diatur atur. Emang saya ulama belum. Ya, kalau mau teror, jangan teror balik ya, teror saya. Ancam saya. Paham? Tanamkan dalam hati kalian NKRI harga mah, Pancasila harga mah. Siap bela bangsa? Siap bela Indonesia? Tanamkan dalam hati kalian. Terakhir sebelum saya tutup, ini kan bulan Rajab, saudara-saudara. Saya sebenarnya pengen menjelaskan Isra Mi'raj, tapi terlalu panjang, saya capek belum istirahat. Alhamdulillah, saya bisa sampai ke Padang. Saya dari tadi menerima WhatsApp. Kalimantan, Papua, Sumatera, Jawa, Kalsel, Kaltim, Kalsel di Banjar, Kandangan, Kandangan, Amuntai, Martapura, kemudian Kaltim, Balikpapan, Samarinda, Berau, Kaltara, daerah Tarakan, sana semua, Sulawesi. Mereka bilang Habib curang, Habib nggak adil. Ke Padang nyampe, kita undang-undang Habib berkali-kali, bertahun-tahun tapi nggak nyampe. Saya jawab, mungkin orang Padang baca wiridnya kuat kali, makanya bisa narik saya bisa sampai ke sini. Kemarin tanggal 89, ini tanggal 10, 89 kemarin itu saya di Batam, tapi nggak datang. Alhamdulillah saya bisa sampai ke sini. Jadi banyak tempat-tempat lain iri, karena di sini saya bisa sampai, sedangkan di tempat yang lain nggak bisa. Tapi ya mudah-mudahan insya Allah ini tidak menjadi perjumpaan kita yang terakhir, insya Allah kita berjumpa lagi. Amin. Nah, karena saya tidak menjelaskan Isra Mi'raj, jadi saya kasih maraji, ya. Saya kasih bapak-bapak, ibu-ibu nama-nama kitab yang kalau bapak-bapak, ibu-ibu pelajari kitab itu, bapak-bapak, ibu-ibu akan mengetahui tentang pemahaman yang jelas tentang kejadian Isra Mi'raj. Ya, saya kasih tahu ya. Kalau bawa buku catat atau nggak rekam aja. Ya, yang pertama ada kitab namanya As-Siraj Al-Wahhaj fi Hadaigil Mi'raj, karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua ada kitab Al-Mi'raj, kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Bushairi. Yang ketiga ada kitab namanya Ar-Risalah Ayatul Kubra. Ayatul Kubra itu kitab karangan Al-Imam Al-Bushairi. Kemudian ada kitab yang keempat Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Yang keempat Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Imam Suyuti. Kemudian ada lagi kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan daripada Al-Imam Ali Zainul Abidin bin Muhammad Al-Barzanzi. Kemudian ada disyarahkan oleh cucunya, ada nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan Imam Ja'far ibn Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Usman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian Kemudian ada lagi kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Nah, ini kalau di Jawa Barat, Banten, kitab ini biasanya dibaca setiap bulan Rajab karena menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab. Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada lagi kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti
Nah kalau di Jawa Barat, Banten, 1 bulan Rajab itu biasanya ngaji pasaran, menghatamkan itu kitab tadi bersama hasiahnya. Nama hasiahnya Hasiah Ad-Dardir, karangan Imam Abdul Barakat Ahmad Ad-Dardir. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Saul fi Qissah Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul, karangan Imam Muhammad Ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Al-Anwar Abahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan Abu Yasin Muhammad Ibn Ali Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Saul ya, fi Qissah Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul. Kemudian ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj, itu karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada kitab Yawaqit Taj, Yawaqit Taj Al-Wahad fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Mi'rajun Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada lagi kitab Mu'jizatul Kubra fi Isra wal Mi'raj, karangan Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian ada lagi kitab Al-Isra Usuddin Muhammad bin Yusuf Asy-Syafii. Ada berapa kitab tadi? Banyak. Intinya itu ya. Itu baca, pelajari, insyaallah saudara-saudara mendapat pemahaman yang jelas tentang Isra Mi'raj. Terakhir sebelum saya tutup, saya ini lagi bangun pondok pesantren, dan pondok pesantren saya gratis. Selama saya makan, santri makan. Kalau saya nggak makan, ya santri nggak makan. Ya. Kami dalam bangunan, sebab saya haram jada terima bantuan dari pemerintah. Saya nggak mau, bukan berarti salah, enggak. Kalau ada yang terima bantuan nggak salah. Cuma saya ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Berhati-hati. Kenapa? Sebab kalau saya terima, nanti pasti akan tertanam dalam hati saya rasa simpati kepadanya, sehingga saya akan mendiamkan kezalimannya. Beb, itu presiden, itu menteri, itu gubernur, itu bupati ngelakuin kesalahan, kenapa nggak ditegur? Nggak enak menegur, baru harus kasih cek, kemarin harus kasih semen, nggak enak menegur. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Banyak nggak? Nanti kalau saya terima bantuan dari pemerintah, nanti saya ceramahnya begini. Presiden, insya Allah, ini pejabat orang lain, ini insya Allah ini negara ini nggak ada korupsi, insya Allah, begitu. Oleh karenanya saya harapkan saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Bapak-bapak, ibu, nggak ada, tidak ada harta yang bisa menyelamatkan dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. 1 kau kasih, Allah balas 10. Kau kasih sekarang 200.000, besok kau dapat 2 juta. Kau kasih sekarang 1 juta, besok kau dapat 10 juta. Itu janji Allah. Dulu Rabi'atul Adawiyah dapat gandum 9 piring. Dikasih sama pembantunya, kata beliau, balikan lagi. Kenapa? Udah balikin. Maghribnya dapat 10 gandum. Nah, ini baru. Kok bisa? Kemarin saya menyedekahkan 1 piring gandum. Tadi pagi kan ada 9. Nah, berarti itu bukan hak saya. Sebab ketika saya mengeluarkan 1, pasti Allah balas 10. Nah, ini 10 ini yang hak saya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi keluarkan hartanya yang banyak. Itu jadi amal, jadi pahala, jadi ladang kebaikan. Sambil ketika ngasih uangnya nanti, ya, ketika ngasih uang niatkan, ya Allah saya niat ngasih ini untuk almarhum siapa niatkan ya. Bapak-bapak sambil ibu ini. Nanti pakai sopan saya ini. Begini ini. Sambil kita bersolawat bareng-bareng. Duduk ya. Ayo semuanya. Salatullah salamullah ala Taha Salatullah
Duduk, nanti mutar. Tawassalna mujahidin lillah bi ahlil bal. Semuanya salatullah. Ilahi sal aminal afadir ni'mah. Ilahi sal fatih wa ni'mah wa min ghamin wa min ummah bi'ah salatullah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin ala yasin. Ini saya tidak bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.